Oh, mengizinkan. Namanya siapa? Ini namanya yang dibenci satu Indonesia kayaknya. Anissa. Ya Ica. Ah, Ica. Ica. Icanya dari Anissa atau bukan? Dari Anissa. Nah, Dari Anissa. biasanya Icanya apa tuh? dibenci. Kenapa? Iya. Nggak tahu. Pokoknya Lu bilang di sini tempat curhat tanpa Tanpa dijudge. dijudge. enggak, gua kan Waduh. biasa- Ngejudge ya. biasanya. Dijudge. Ini kan ini Tidak orang-orang. menggambarkan banget nih si Jarpan nih. Apa sih Stereotype. stereotip Stereotip orang-orang? Selamat datang di Ruang Aman Podcast. Tempat cerita tanpa dijudge. Uhuy. Nah, Uhuy ini doang, bagian di uhuy episode doang. ini Mm-mm. kita bahas curhatan kali ya, Sabi nih. Sabi banget nih. Soalnya Oh, udah iya, ada yang betul. masuk juga ya. Tapi Udah ada sebelum yang ke masuk situ, nih. Ada dong. Ini nggak ada yang mau nanyain kabar gue dulu gitu. Gue kemarin habis jatuh. Ada yang jatuh nih guys ceritanya. Gimana? Cerita dong, Oh, cerita. mau curhat dulu. Iya. Curhat dong. Iya Ini dong. badan kiri gue sakit semua. Gara-gara lo jatuh. Jadi kan kemarin tuh kayaknya hari Senin tuh kayak hektik banget anjir. Ada apa? Kemarin ya. Gue juga hektik Kemarin banget. kayak- Capek Apa banget. nih? Anak mahasiswa hektik apa semester 7? Semester 7. Semester Nanya 7. hektik apa? Nanya hektik apa menurut lo aja? Anda semester 7 juga kan Ya, merasakan betul. kan? Iya, Betul. kayak kemarin tuh kayak lagi capek banget, terus ya diforsir banget lah gitu kemarin. Terus pas balik, itu posisinya gue belum tidur dari kemarinnya. Terus? Itu waktu di jalan balik di perempatan Buah Batu tuh yang ada gacoan. Iya tahu Oh tahu. ya tahu. tahu. Iya. Nah di situ gue kan baru belok kiri kan, langsung belok kiri ke Soekarno Hatta dari arah Buah Batu. Iya ya. Tiba-tiba ada dari samping gue tuh ada mobil. Samping gue ada mobil. Terus? Gue maju, tiba-tiba depan mobil entah muncul dari mana ada mamang-mamang Gojek ya. Dia belok gitu ke gacoan ke Iya. kiri. Iya benar-benar. Terus? Gue kaget, kepencet dikit, Kepencet Rem depan. dikit. Terus? langsung Ngajol. karena kan itu di samping itu kan ada banyak debu gitu kan. Oh, Jadi langsung licin. kayak pas gue pencet apa ya? Tekan Pas gua rem, Rem. pas gua rem depan, gue salah ke tekan rem depan terus jatuh. Jadi kayak ngerem mendadak gitu. Iya, iya sih. Sebenarnya kagetnya tuh karena langsung Druk Iya, iya. gitu. Terus Iya. main Gojeknya? dia lempeng aja ke gacuan. Terus lu jatuh nggak ada yang Terus nolongin gitu? ada yang nolongin lari-lari. Terus mereka tuh nanya-nanya kayak, ini karena mobil ya. Gue kayak enggak pak. Ini saya yang salah. Udah. Soalnya Itu yang di biasanya mobil gimana? Anjing. panik kali. Soalnya biasanya kalau misalnya ada Panik. kecelakaan teh, kenapa ya? Yang disalahin teh Mobil. gitu. Karena Iya. mobil ini gak sih gede? Bisa jadi ya mungkin Iya, kayak jadi nutupin gitu. Kayak abis itu ini badan kiri gue lecet semua anjing. Coba Karena kan lihat, jatuhnya lihat, kiri lihat. doang. Susah. Jangan dong, udah ya nih. Harus buka-buka. Agak sus ya. Udah, kita lanjut aja nih. Kan tadi udah ada yang masuk juga. Iya, kita ini dulu deh sebelum ke curhatan ya. Kita belum bilang dulu GWS Jarpan. Oh, ya, Terima guys, kasih. Jarpan. Bentuk kepedulian. Semalam kok nggak gitu ya? Ya gimana? Semalam Iya. kok tidak seperti itu ya? Kita Apa ini? apa? Apa? Kita mau ngedengerin salah satu Oh, curhatan. ini mau langsung ke curhat aja. Langsung aja. Soalnya Oke. ini gue udah lumayan greget Ini juga nih. ada curhatan dari salah satu pasram kita ya. Sebut saja namanya. Bunga, Mawar. Kenapa sih nama samaran tuh identik dengan mawar gitu? Karena di TV pakainya mawar ya. Mawar. Ya, Mau kita- melatih juga boleh terserah lo sih sebenarnya. Gue cuman males nyari nama aja ya. betul. Iya ya udah mawar. Kita panggil aja mawar. Sebenarnya mau disebutin nama Mawar. juga fine aja. Karena dia mengizinkan. Sebutin mana? Nama dia nggak? mengizinkan. Oh mengizinkan. Namanya siapa? Ini namanya yang dibenci satu Indonesia kayaknya. Anissa. Ya Ica. Ah, Ica. Ica. Icanya dari Anissa atau bukan? Dari Anissa. Nah, Dari Anissa. biasanya Icanya apa tuh? dibenci. Kenapa? Iya. Nggak tahu. Pokoknya Lu bilang di sini tempat curhat tanpa Tanpa dijudge. dijudge. enggak. Gua kan Waduh. biasa- Ngejudge ya. biasanya. Dijudge. Ini kan ini Tidak menggambarkan orang-orang. banget nih si Jarpan nih. Apa sih Stereotype. stereotip Stereotip orang-orang? Tapi itu Icanya Ica kali nggak? Ica kali. Kali. Anjir. Mikir. Gue pikir lagi kurang ajar. Oke. Ini ada curhatan dari Ica. Kayaknya kita harus diam dulu ya. Oke. Oke. Dan Jadi
gue sama dia putus bulan April karena gue ada salah satu tes yang harus gue jalanin karena gue sama dia jadi LDR gitu. Jadi gue udah gak bisa bareng. Emang posisi gue juga sih yang mutusin, tapi gue sebenarnya gak mau, cuman dianya juga udah gak bisa ngusahain sama hubungan gue, padahal gue masih sayang banget sama dia, tapi dianya juga kayak udah capek. Sebenarnya gue gak mau udahan, cuman ya mungkin udah bukan masanya lagi, tapi di sisi lain gue juga masih pengen balikan sama dia. Gue nggak bisa balikan sama dia karena berita-berita tentang dia masuk ke kuping gue. Teman-teman gue ngasih tahu kalau misalkan dia suka bawa cewek ke kosan. Jadi gue udah nggak bisa bareng lagi gitu. Gue takut. Gue udah gak bisa aja intinya sama dia. Dan gue kemarin ngasih closure sama dia biar gue lega gitu, biar semuanya usai. Dan ternyata benar, gue udah gak bisa bareng lagi sama dia. Sedih banget. Gue sama dia udah bukan masanya. Tapi tahu gak sih, setelah Ini ngedengerin ini, gimana? gue jadi keinget sama satu lagu Apa? Pamungkas. Apa? I love you but I'm letting go. Nyanyi dong, gimana Saya sih? tidak punya basic nyanyi ya, jadi kayak Ya gue nggak mah usah pede aja, Pede aja, walaupun suara orang gue mah. kayak radio butut. Suara kalian bagus. Gua ini tanpa ini ya, jadi kayak Gimana sih? nyesel gue ngomong gitu anjing. Tapi ini berlayar-layar ya. Maksudnya problemnya mulai dari LDR-nya, LDR ada. terus tapi ada yang gue aneh. Apa tuh? Kayak dia yang mutusin tapi dia yang minta Balik. maksud dia yang masih pengen tapi dia yang mutusin tuh. Ya itu dia makanya I love Kenapa? you but I'm letting go. Tadi sempat kalau kalian dengar juga tuh kayak dia tuh kan mutusin karena si cowoknya juga tuh tidak berusaha untuk membuat si hubungan ini tuh tetap baik gitu. Ya, Ngerti nggak sih? bener-bener. Kalau misalnya kita mau cewek mau cowok dalam suatu hubungan, kayak kalau kita sendiri yang ngejar-ngejar juga capek nggak sih? Iya. Mungkin maksud dia mutusin tuh biar kayak ngeghost lah intinya ke si cowok itu. Gimana? Ngeghost, jadi kayak nih gue mutusin lo mau mertahanin hubungan ini apa enggak, kayaknya gitu deh. Jadi dia tuh nggak benar-benar mau putus. Kan biasanya ada kan Sebenarnya, kayak iya, gitu. Iya, beberapa orang ada yang kayak gitu. Apa sih namanya ya itu? Ya pokoknya adalah maksudnya kayak bukan benar-benar mau putus. Rata-rata kan cewek misalnya kangen, ngajak berantem, ngajak putus, padahal cuma pengen diperhatiin doang. Iya. Nah kayak gitu. Mungkin dia juga pengen di kayak jangan dong. Ya pokoknya pengen Pengen lihat lah dikejar-kejar sejauh lagi, mana sih si cowok ini tuh mau berusaha untuk hubungannya dia gitu Iya, kan. betul. Tapi gue punya sudut pandang yang lumayan berbeda akan hal itu ya. Tapi kan emang nggak semua orang bisa setuju sama hal itu ya. Iya benar. Jadi, Karena maksudnya kan kita nggak tahu juga problem di tiap hubungan tuh kayak gimana Betul. gitu Cuman ya loh. itu tetap sih. Gue awalnya lumayan kayak, oh kok gue kan nggak setuju sama hal yang itu kan. Tapi di akhirnya kayak ternyata desas-desus dia juga bawa cewek ke kosan Nah, gitu Nah kan. itu ya Itu kayak itu udah red flag banget ya sih Red flag maksudnya? banget. Jadi kayaknya bisa Iya. disimpulin jalan ceritanya tuh dia LDR, terus si cewek ini tuh minta putus karena emang si cowoknya tidak mengusahakan hubungan ini. Terus abis gitu pas si ceweknya mau nyoba nih buat ya udah gue aja nih yang perbaiki, ternyata malah ada desas-desus yang cowoknya Tadi. bawa ya udah red flag itulah ya. Udah ada tanda-tanda red flag, jadi kayak mending ya udah. Tapi ternyata dia belum selesai di situ, dia masih tadi apa? Ngasih closure Iya, ke ke si cowoknya. Maksudnya biar kayak ya udah nih lo mau lo masih tetap ada rasa pengen Sebentar, guys. lanjut atau closure enggak? tuh apa ya? Iya Ji apa sih Ji? Makanya gue dari tadi Gue bodoh. Sebenarnya gue Lu juga nggak tahu. Astaga. Coba searching deh closure tuh apa. Ini tidak bahasa Inggrisnya agak jelek semua ya. Closure. Setahu gue tuh enggak Gimana? Tapi ya
Berarti langkahnya udah bener lah ya, maksudnya kalau pada akhirnya kan Closure, dia kalau ninggalin. misalnya gue Gimana? searching itu kan sebenarnya artinya tuh penutupan. Tapi ya dianggap sebagai sebuah penutupan pada hubungan yang telah berakhir gitu. Closure atau penutupan dalam sebuah hubungan biasanya dapat berupa pertanyaan berakhirnya suatu hubungan dari kedua belah pihak. Oh, jadi kayak dia Oh. mastiin kali ya, ini kayak Iya. oke udah deh selesai Closure gitu. and make sure. Ya. Mm-mm. Kayak udah lo mau nggak sama gue, kalau enggak gue cabut nih beneran Iya, iya, gitu. iya, iya. Gue cut off lah bahasa Dan sekarangnya. tadi akhirnya beneran udahan. Beneran. By the way juga nih ya. By the way juga. Jadi si Ica ini kan sebenarnya teman gue kan. Iya. Oh, dari temen? Iya, Iya, gimana? teman gue. Dia tuh minta saran juga ke gue kalau misalnya dia tuh mau ya itu ngasih closure ke si cowoknya dan dia tuh minta kata-kata, bukan kata-kata apa ya, kayak saran gitu lah dari gue. Iya, Ini harus apa nih ngomong gitu. Yang to the point tapi nggak nyinggung ke si cowoknya juga gitu. Iya. Gue kasih dan ternyata jawaban cowoknya brengsek banget sih menurut gue. Maksudnya Apa tuh? gue sudah merancang kata-kata sedemikian rupa, kayak Ini udah dapat perizinan dari si Ica itu. udah dapat Oh, oke. santai. Iya, iya, iya. Tapi Dia gue pengen jadi artis, dia pengen tahu dikenal sama semua orang. Iya, iya, iya. Jadi gue udah kayak wah sebisa mungkin pokoknya jangan sampai nyinggung dia, tapi ya pokoknya dengan kata-kata yang baik lah gitu. Pokoknya menjaga intinya perasaan si cowok cowoknya, itu. intinya lo masih mau atau enggak gitu. Betul. Kan. Terus Kalau mau ya udah, gue juga mau untuk memperbaiki hubungan ini. Tapi ternyata si cowok ini membalas dengan kata-kata yang menurut gue nyebelin banget gitu. apa tuh? Gue kayaknya nggak bisa nge-spill jawaban si cowoknya. Cuman intinya tuh dia kayak, gue udah nggak ada perasaan sama lo, jadi lo kalau mau pergi lo pergi aja gitu. Intinya kayak gitu deh gitu. Jadi lo jangan berharap gitu. Tapi sebelum si Ica ngasih maksudnya berusaha komunikasi sama si cowok ini, ya untuk terakhir kalinya itu, si cowok ini tuh ngasih kayak tanda-tanda apa ya, kayak nge-stalk TikToknya, nge-like TikToknya, terus kayak nanya-nanyain dia ke temannya juga gitu. Pokoknya kayak masih Mencari cari tahu. tahu lah gitu. Itu ngapain? Cowoknya kan? Cowoknya, makanya kan. Aneh. Aneh lu Aneh, cowok kan? tuh cowok Jangan kenapa semua, sih? gak semua gitu ya. Gak semua gitu. Bercanda ya. Tapi Iya. pada case permasalahan di sini awalnya putusnya gara-gara LDR-nya itu. LDR ya kalau tadi kita dengar juga kayaknya. Iya, Semua permasalahan muncul ketika ada space gak sih? Iya benar. Iya betul. Ada jarak Perasaan kayak. gue LDR baik-baik aja loh. Lu gak tahu Jar. Jangan gitu dong. Hey, gak boleh. Yang lo tahu kan aman-aman aja. Iya. Tapi Kita nggak tahu di sebelum sana. kesana mungkin buat Ica ya masih banyak lah ya cowok yang lebih baik, Worth it. yang lebih worth it, yang lu nggak harus sampai nanya kayak sampai minta-minta putus gitu untuk dipertahanin. Mungkin kan ada ya yang kalau misalnya orangnya cocok pasti mertahanin dia gitu. Ya jadi ya semoga dapat secepatnya aja. Setepatnya aja. Setepatnya aja. Itu betul. lebih tepat. Ya dan Iya, lebih baik kan lebih lebih cepat baik. juga supaya supaya Mungkin kalau misalnya orang yang ada yang punya case sama kayak Ica, gue lebih nyaranin untuk kalian tenangin diri dulu. Gue takutnya pasangan selanjutnya tuh malah jadi korban dari si Iya, betul, pasangan iya, si betul, Ica yang belum betul. selesai ini gitu loh. Jadi Yes, kayak mending benar. setepatnya aja. Nggak usah cepet-cepet, nggak apa-apa, santai. Mau kemana sih? Iya Jar. Masih muda, nikmatin benar. aja. Kalau sebagai cowok kan nggak jadi udah. Apa? Mau Apa nih? mewakili suara Apa cowok? nih? Nggak juga. Oh ini menurut Zarvan gimana? Nggak jadi. Udah lanjut aja. Tadi Tapi ngomong ya, LDR, apa? LDR kan. Iya. Sejauh ini di sini lu pernah LDR juga kan? Gue pernah LDR, cuman kayak masih bisa dikejar lah. Maksudnya masih cuman sejam doang, beda sejam doang. Gue pernah. Lu pernah? Lu pernah? Pernah, tapi cuma 2 bulan. Itu kenapa? Tapi tidak berhasil. Hah? Tidak berhasil. Berhasil dong. Oh sampai maksud tuh LDR-nya 2 sekarang. bulan Oh. sama yang sekarang. Iya, cuma 2 bulan LDR-nya. Tapi- Itu gimana? LDR-nya cuman jadi waktu pertama jadian terus langsung LDR gitu. Jadi masih anget-angetnya kali ya. Jadi masih bisa Belum, berjalan. Iya, iya. Beda halnya kalau lo udah setahun tiba-tiba LDR. LDR Nah, itu kita nggak tahu Nggak tuh, ya ngerti kan? deh gimana rasanya. Jar, gimana Jar? Gue dari awal LDR. Wah, kayak nah kan nggak tahu kan kita sebenarnya Jar. Babi kalian. Tapi enggak kayak sebenarnya gue ini kan LDR juga sama
mantan gue waktu SMP kan. Jadi SMP sempet pacaran satu sekolah. Putus. Dan enggak, iya putus-putus. Putus-putus. Goyang kali putus-putus. Enggak, tapi gue pacaran cuma sebulan sama dia karena di pesantren kan. Wah, mana sih anak pesantren? Pak Ustadz. Gak boleh gitu. Bapak lu juga ustadz bukan sih, Jar? Bukan. Oh, bukan. Tapi ahli agama kan? Enggak juga. Ya masuk dekat lah, tapi kayak tidak ini. Dekat lah, maksud lu kagak Dekat dekat. sama agama. Ya dekat, gue juga Soalnya dekat. muka-muka dia muka-muka ustadz kan ya? Gila. Ya kan? Tinggal bawa tasbih aja jar digini-giniin. Digini-gini. Jangan dong, enggak. Ya waktu SMP lah, pokoknya gue pacaran sebulan doang. Nah, abis dari situ, itu kan kelas 8, kelas 9, kelas. Pokoknya setelah SMA kita pindah, beda sekolah. Tapi tiap tahunnya tuh ada ketemu sekali. Karena Main aja. janjian. Ya, main Main, aja. iya. Maksudnya meluangkan waktu. Jadi Tapi kayak di situ tuh belum ada perasaan. udah, cuman kayak ketemu terus ada second choice, gue pilih ke yang lain. Jadi dia tuh sering banget sama gue di ghosting dulu. Duh, gue malas lagi sama cowok yang kayak gini. Dulu kan pada akhirnya sekarang gue komitnya ke dia. Iya, walaupun dari awal jadian ya LDR-nya ya. Iya, karena kan waktu itu sih sebenarnya masih deket kan, kayak masih di Bandung gitu, dia pesantren sekolah di Bandung. Tapi waktu lulus dia kuliah di kota asalnya di Cirebon. Terus gue jadian pas dia udah di Cirebon sih, pas dia udah kuliah di sana. Dan sampai sekarang kayaknya tidak ada. Semangat aja lo, semangat aja. Berarti Lo udah berapa tahun sih? Dua, ini jalan tahun ketiga berarti. Nah, tahun ketiga tahun biasanya. ketiga biasanya udah belajar jalan sendiri. Iya. Mm-mm. Jalan Udah tumbuh sendiri-sendiri. gigi kan? Udah, alhamdulillah. Dia udah bisa ngomong. Udah bisa ngomong. Apa kata pertamanya? Gak ada, takut gak masuk, takut gak masuk. Iya, tidak. Tapi Dia kayak- nembak-nembak mulu aja hari ini. Iya anjir. Kayaknya dia lagi kenapa nih? Lu Karena lagi orang-orang kenapa nih? nunggu punchline kita guys. Iya Iya sih. sih. Belum dapat nih. Iya. Cuman ya itu apa? Gue LDR dari awal tuh aman-aman aja. Karena mungkin dari awal juga ya. Kita kan jadi sama-sama komit dari awal, bukan yang kayak kita asalnya dari apa ya, kebiasaannya ketemu main tiap hari. Karena Terus tiba-tiba LDR. bisa karena terbiasa itu gak sih? Iya betul. Iya. Dan juga gimana kepribadinya juga sih menurut gue. Kalau misalkan pacar lo tipe yang overthinking tiap malam dan Nah, gua bikin nggak bisa. ribet kayak Gue gitu. gak bisa tuh main kayak gitu. Nah iya itu makanya balik lagi ke tipe orangnya gitu. Dan Iya. untungnya gitu lu dan pacar lu tipe yang kayak mengerti Bodo satu sama amat kan? lain kan. Bukan bodo amat juga, kayak Tapi lu yang nggak ngerti ngobrol. aja. Ya udah. Ya. Ya, Asalkan hal yang lu lakuin positif dan lo memberi kabar, itu Iya, iya. fine Positifnya kan. Iya. bukan yang itu bahaya. Bahaya, positif bahaya. yang mana? Aku tidak tahu Yang apa-apa. yang ada dua garisnya. Itu loh. Oh, 2 garis iya. Dua garis Ya, jangan bi- lah. 2 garis enggak, biru tuh kan artinya kekirim. 2 centang Centang, biru. itu centang. 2 centang biru. Oke. Ya semoga Tapi lu ya, juga bisa berhasil lah ya Zar menghadapi Haruslah lika-liku LDR. Ini- Mungkin nih di tahun ketiga nih, tunggu aja. nikah maksudnya kan. Enggak anjing. Amin. Tahun ketiga nikahin belum gue belum lulus. belum. mau. Tapi kan kita aminin aja. Siapa tahu ada Siapa rezeki dan tahu jalannya. tunangan dulu atau gimana. Bentar ya, ini agak berisik. Ya anjir Cewek gue juga sih. Oh, hai ceweknya Zarfan. Gini, Notifnya masuk nih ke sini. Iya, sorry lagi menata karir. Menata karir. Menata Doain ya karir. gitu, doain ya gitu dong. Ini kan buat kamu juga Buat menghalalkan sayang. kamu. Gitu Iya, dong. ini jangan gitu deh. Bentar, belum siap. Oh jadi mana berarti menjalani hubungan ini belum untuk ke jenjang yang lebih serius? Jar? Udah, cuman tidak dalam waktu dekat. Orang tua gue udah ketemu sama orang tua dia. Ya udah tunggu apa lagi? Tunggu waktu. Tunggu duit. Semua butuh duit, rumah. Kalau ke KUA doang mah bisa Jar. Ya nikah Ya, ini gratis. mau- After married lu mau ngapain? Balik ke rumah ortu Ya masing-masing. bilang aja jualan pop ice depan Ya rumah. Allah, mau dikasih makan cinta. Emang Oh iya dong. ini sebagai cewek-cewek emang mau dikasih makan cinta doang. Cinta itu Sebagai- harus, tapi duit itu wajib. Ah, Ya.
Enggak sih. Di zaman Nggak apa. modernisasi seperti ini, cewek-cewek tuh harus bisa punya penghasilan sendiri nggak Itu sih? independent woman. Yes. Itu benar. Ya makanya gue butuh duit. Gue nggak ngomong gue butuh duit dari laki. Oh, Ya. Setuju gua. Gue Ya juga nggak kan? butuh. Mm-mm. Enggak, gue butuh sebenarnya. Gue gak munafik juga. Kalau laki Butuh gue banyak sebenarnya. duit ya gue Iya. pengen. Ya, tapi kan sebagai laki-laki sebagai secara dalam Islam. Asik. Agak berat juga ya. Pak Ustadz Iya, Darpan. tapi ini pengetahuan mulai. Iya, laki-laki kan wajib nafkah kan. Iya, itu betul. Nah, itu yang Benar. belum gue siap, nafkah batin, nafkah materi dan lain-lain kan itu perlu dipersiapkan. Makanya Iya. kalau untuk ke jenjang pernikahan dalam waktu dekat kayaknya enggak gitu. Cuma ya selama ini LDR gue masih ini orang yang tepat banget sejauh ini karena dalam 2 tahun itu gue nggak pernah marah lebih dari 1 hari. Paling lama tuh 1 hari. Itu pun kita kayak masih chattingan kayak bla 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 Tapi gitu. kalau berantem orang LDR tuh gimana sih? Berantem orang LDR ya? Kayak sejauh ini apa yang ngebuat gue berantem ya? Jarang banget. Paling kalau ketiduran itu pun kalau ceweknya yang ngambek. Jadi misalnya dia kalau gue cuek sih dia ketiduran kan. Tapi pernah waktu itu Miss ini. Miss World. Ini lucu sih. Karena gue waktu itu ngechat gue lupa waktu itu kerja atau apa. Gue ngabarin. Terus? Cuman si pesannya itu udah checklist 2 nih. WhatsApp-nya tuh. Tapi dia nggak ngebales. Dia cuma bilang waktu itu gue lagi main sama anak-anak. Terus gue ngabarin kan kayak bentar ya mau main game. Udah ngabarin tuh. Terus tiba-tiba dia ngebales kayak aku mau bobo duluan ye gitu. Gue udah nggak enak kan kok tiba-tiba ngambek. Tapi gue karena lagi sama teman-teman gue dan dia udah baca pesan gue bodo amat. Karena seenggaknya gue udah ngabarin kan. Gue bodo amat. Tiba-tiba pagi-paginya masih marah. Kayak gue ngechat kan kayak wah panjang gitu. Hey. Kayak gue masih marah. Ngelamun Ini ya. kenapa? Tolong. Enggak. Gue lagi mencerna cerita lu. Keluar. Gue mencerna cerita lu. Tapi dia tiba-tiba ngambek gitu. Terus dia bilang itu kamu kok nggak ngabarin gitu. Terus dia ngirim screenshot. Yang chat gue itu baru kekirim pagi-pagi semua. Padahal di gue udah checklist 2 dari malam. Yang gue ngabarin gue sama anak-anak. WA nih PHO nih. Iya. Terus dia kayak dia tuh antara marah dan malu gitu. Soalnya gue screenshot juga kan. Ini gue ngirim jam 9. Terus kayak dia kayak gue tau malamnya baru tuh pas setelah dia cair. Pas gue teleponan lagi kayak ya maaf tadi gak enak gini tiba-tiba. Atau udah itunya pagi-pagi tuh yang udah WhatsApp. Nah, terus aku harus marah ke siapa? Kenapa marah ke gue bilang kayak aneh banget. Cuma ya tipikal marahnya yang kayak gitu sih Masih sejauh wajar ini. lah ya. Maksudnya iya. nggak bikin rudet ke lu juga. Ada yang paling parah adalah ketika gue ngerokok. Gue kan dulu image-nya gue baru pegang rokok tuh bener-bener di tahun ini. Terus waktu itu gue ngerokok, gue sebenarnya bisa aja untuk kebilangan, tapi tidak enak. Terus gue bilang aja kayak Terus? udah aktif selama 2 bulan waktu itu, tapi pengen berhenti juga gitu. Dia ngambek. Kenapa tuh? Ya gara-gara gue ngerokok, karena sebelumnya gue nggak ngerokok, paham nggak? Iya. Dia ngambek dan itu ngambeknya itu paling lama tuh sehari. Tapi kita siangnya masih kayak ngabar-ngabaran gitu. Jadi kayak nggak pernah tuh marah-marah kayak sampai kayak ya kita sendiri dulu aja ya, nggak bisa gue, nggak bisa kita tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi harus langsung Pasti harus diselesain. langsung, dan biasanya bener langsung selesai. Kalau dia marah diajak ngobrol dikit cair dia. Nah itu sedikit tips juga ya. Mungkin buat kaum LDR itu yang terpenting adalah komunikasi. Iya. Makanya masuk ilmu komunikasi. Biar tahu caranya berkomunikasi yang baik dan benar. Bener. Gue kayak BTW lo sama pacar lo sama-sama anak komunikasi kan? iya, dia komunikasi light KPI. Anak UIN. Penyiaran. Iya, komisi penyiaran Islam. Iya, anak UIN. Komisi atau komunikasi penyiaran? Komunikasi. Bukan, KPI itu bukan komunikasi setahu gue. Ya intinya komunikasi light, dia sama belajar komunikasi juga. Cuman kayak ya mungkin itu juga ya, karena mereka sama-sama belajar komunikasi, jadi mereka tahu cara berkomunikasi yang baik selama LDR gitu. Iya, makanya kayak tapi kayaknya Jar kalau misalnya kan lu dari awal LDR ya. Iya. Terus kalau diketemuin tuh pasti ada hal yang berbeda lagi tau Jar.
Apanya? Beda gimana maksudnya? Ya orang di handphone sama orang asli tuh sifatnya tuh suka beda gitu kan. Nah nanti ketika lo emang benar-benar udah pacaran yang secara tatap muka setiap hari, itu tuh pasti ada feel yang berbeda gitu. Itu pasti. Itu gue Ke arah positif juga atau negatif? Tergantung. Ya mungkin nanti lo menemukan hal baru dari dia yang wah ini makin lo suka gitu. Tapi atau ada sebaliknya atau malah bisa gak suka gitu. Soalnya gue sorry ya, gue juga kan waktu sama pacar gue ini dia cuman jarak temunya 1 jam doang kan, tapi beda kota kita tuh, ngerti kan? Beda kota, jadi tetap aja kalau misalkan bolak-balik tuh ya lumayan capek juga gitu. Tiap ketemu kan kita satu sekolah, nah tiap akhir minggu dia baru pulang gitu ke rumahnya. Jadi kayak kita LDR tuh paling tiap minggu 2 hari gitu doang, sampai lulus baru tuh LDR lama. Nah itu langsung kerasa banget yang asalnya ketemu lama, terus sekarang jarang ketemu, terus sekarang karena kita sama-sama kuliah di Bandung, sering ketemu lagi gitu. Itu benar-benar gue ngerasa banget beda. Kayak yang lo tadi ngomong, kalau di handphone itu sikap dia beda, tapi kalau langsung bisa aja kayak, misalnya gini, dia marah nih, kalau di handphone tuh udah gak bisa kayak diomongin, tapi beda kalau ketemu tuh bisa aja selesai pada saat itu gitu. Betul. Itu gue sering banget gitu. Jadi kan kalau Zarvan dari awal dia udah LDR. Kalau lu LDR dulu, abis itu ketemu. Kalau gue ketemu LDR, ketemu lagi gitu. Dan itu banyak banget, maksudnya rintangan-rintangan selama LDR. Padahal ya bisa dibilang lo 1 jam juga bisa ketemu gitu. Tapi yang tetap, maksudnya beda kota dan badan juga nggak mungkin lah ya, maksudnya harus tiap hari ketemu gitu, capek gitu. Jadi udah beda aja pas ketemu, chatnya masih, walaupun ketemunya kayak dia ngekos gitu, gue di rumah, jadi kayak chatnya masih aman-aman aja. Tapi beda halnya pas dia pulang ke rumah dia. Apa tuh? Ya udah mulai kayak gitu, cuek misalnya, terus tiba-tiba ada aja yang diberantemin. Karena biasanya kita ngobrol langsung gitu loh. Jadi kayak ada aja yang beda. Nah itu kayak gue positifnya gitu. Nah, negatifnya sorry. Sejauh ini kan gue nggak pernah ada posisi kayak langsung ketemu dalam waktu lama gitu pas pacaran ya. Kayak belum ada tuh kayak misalnya setahun kita bisa ketemu gitu, karena emang benar maksud dia kuliah di sana, gue juga kuliah di sini dengan kesibukan gue gitu. Dengan semua kesibukan ini, makin sini bener rasanya tuh awal-awal tuh bener kayak orang-orang 24/7 kali ya, kayak harus teleponan tiap hari harus teleponan, harus chatan gitu. Awal-awal emang kayak gitu. Tapi ternyata gue sama dia tuh tipikal yang kita nggak butuh nggak, makin sini tuh kayak bener-bener mikir kayaknya kalau kayak gini terus capek gitu. Kalau misalnya kita harus chattingan terus teleponan, itu tuh ngabisin gue begini. Kalau kita tiap hari teleponan sering banget gitu, itu tuh nanti tuh takutnya kehabisan topik gitu, bingung kayak ini apa ya. Maksud kalau misalnya hari ini nggak ada cerita apa-apa, terus kita teleponan tuh, gue nggak mau nanti di tengah-tengah kita diem-dieman. Tapi temen gue dia LDR dari awal ketemu sampai sekarang juga, dia udah jalan hampir 6 tahun. Wah, anjir. Itu 6 tahun benar-benar, dan ketemunya tuh bisa kehitung jari lah dalam setahun tuh. Jadi karena mereka juga sama-sama sibuk gitu, tapi ya kayak gitu, dia tiap hari video call cuman sekadar nemenin aja, ngerti gak? Walaupun gak ngobrol. Banyak yang kayak gitu. Jadi kayak ada orang aja apalagi dia ngekos kan di sini. Jadi kayak berasa banget kesepiannya kalau misalnya nggak video callan sama pacarnya gitu. Iya. Kalau gue tuh sekarang ya lebih ke, misal ada satu kejadian yang menarik banget, gue tuh nggak, kalau dulu tuh kayak oh ya udah ntar aja lah malam teleponan. Gue tuh paling nggak bisa kalau misalnya cerita di chat untuk sekarang ya. Kayak jadi chat tuh cuma untuk ngabarin doang, kayak ini lagi di sini lagi di sini. Terus kalau misalnya di hari itu ada yang excited banget, kayak gue pasti langsung telepon di saat itu juga. Ya, kayak kemarin jatuh langsung telepon. Enggak kan, itu di jalan. Gue juga mau balik, capek. Kalau misal kayak tadi kan gue abis dari rumah sakit gitu, kayak ada cerita excited gitu. Terus gue kayak telepon cewek gue kayak langsung kayak oh ini gini langsung tadi di kampus. Jadi kayak pas malamnya kalau misalnya oh kita nggak ada yang bisa diceritain, ya udah kayak cukup chatan. Tapi kalau misalnya bener-bener gue lagi kosong banget, ya pasti
teleponan lah untuk sekedar nanya kabar hari ini ada apa gitu. Tapi maksud tuh kalaupun gak teleponan di hari itu kayak ya udahlah aman gitu. Maksud tuh bukan yang dia nuntut kayak kita harus teleponan gitu. 24/7 gitu. Capek gue males anjing. Iya benar. Ya mungkin itu tips juga ya buat kaum LDR, komunikasi yang baik. Iya. Betul. Tapi nggak semua bisa kayak gue ya. Mas tuh balik lagi kita harus nyesuaiin juga sama orangnya gitu. Tetap nyesuaiin juga. Punya caranya masing-masing juga sih. Betul. Tapi emang itu communication is key. Hidup LDR. Tapi gue baca kalau di TikTok katanya komunikasi itu bukan is key. Tapi apa? yang menjadi kunci itu adalah pengertian kita terhadap si pasangan tersebut. Bisa jadi sih. Kalau kita udah nggak komunikasiin tapi si pasangan kitanya tidak mau mengerti, iya. Nggak mau nyoba untuk memahami. Ya, itu sama pasti aja kayak, bohong. ya. Oke, berarti ganti lagi. Apa? Memahami is key. Yes. Oke, yes. Itu ya guys, memahami is key. Dengerin tuh. Buat Ica juga mungkin ya kalau misalkan next relationship lo ada masa LDR-nya lagi, mungkin bisa belajar ya dari kesalahan lo sebelumnya gitu. Betul. Untuk lebih mengerti dan lebih, ya itu sama sih, komunikasi juga penting, tetap aja komunikasiin dan lebih mengerti tentang pasangan lo. Buat kalian juga mungkin yang sekarang lagi mau mulai tiba-tiba harus LDR sama pacarnya nih, wah gue harus kayak gimana, ya itu harus saling mengerti satu sama lain. Sama satu lagi deh, trust. Apa? Trust, benar. Trust, ketika kita enggak dong, itu sampah. Itu sampah. Sampah. Agak emosinya ke mantan gue soalnya. Enggak jadi, jangan dibahas panjang. Terlah bahas mantan. Ya intinya trust tuh ketika lo percaya sangat menaruh kepercayaan sebegitu gedenya. Mungkin ketika kecewa sakit banget gitu. Tapi at least lo nggak akan banyak overthinking yang tadi. Kayak overthinking tiap hari kan LDR tuh pasti ada aja overthinkingnya. Untuk mengurangi hal itu ya udah kita kasih kepercayaan sepenuhnya kalau dia nggak akan ngapa-ngapain gitu. Di sana. Nah itu tuh ada dari kita ya, kita bertiga. Tapi gitu. menarik deh kayaknya kalau misalnya di episode selanjutnya itu membahas mengenai si kepercayaan yang tadi. Kalau misalnya kepercayaannya itu udah dirusak, terus cara kita buat percaya ke orang itu lagi gimana? Kalau bahas gue maju paling depan nih kayaknya, gue maju paling depan. Kalau bahas keperjakaan juga menarik sih. Wow. Tapi kalau itu nggak ada tandanya nggak sih? Iya sih. Berarti yang lu gimana? Apa? Aku masih segalan. Ya kan udah gak suci. Kemarin jatuh udah baret-baret. Bukan itu yang gak suci itu, bukan itu. Ada lagi. Ntar di next episode gue ceritain deh. Ada deh. Gue habis dari dokter soalnya. Iya boleh. Ya mungkin kayak udah lumayan juga nih ya kita durasi. Dari tadi ngobrol seru banget. Apalagi tadi Ica thank you banget ya udah ngasih cerita. Ica yang udah mau cerita-cerita. Iya semangat deh buat lo ke depannya Besti. Tingkatkan value perempuan. Nah semoga lo dapet cowok yang punya value yang sama-sama lo gitu. Maksudnya dan sama-sama mau berjuang untuk mempertahankan hubungan. Betul. Jadi mungkin di next episode kalau ada yang mau cerita kemana nih, bisa banget ke Instagram kita di Ruang Aman Podcast. Bisa langsung cari aja. DM aja lah ya. DM aja. Boleh. Kalau bisa sih ceritanya VN ya biar bisa diputar kayak tadi. Iya kayak tadi VN aja. Kalau ada suaranya. Iya. Jadi kita bisa. Gue kan tipe orang yang bisa baca karakter orang dari suara. Jijik banget. Respect. Nggak bercanda. Kayak seru aja ya ngedenger suara orang gitu. Lebih ini juga lebih dapat feel-nya gitu. Iya benar-benar. Tapi ya. Kalau misalkan mau komen juga mungkin kayak di Spotify kita abis episode ini boleh banget kayak lewat teks juga nggak apa-apa. Mungkin nanti kita bacain. satu kata buat jangan satu kata buat Ica. Nanti banyak yang ngejudge lagi. No. Kita ingat slogan kita. Apa? Gue juga lupa. Curhat tanpa takut dijudge. Iya. Tapi bukan berarti dijudge tuh bukan berarti kalau misalnya kita anggap hal itu salah tuh kita benerin gitu enggak. Tapi ya maksudnya kalau itu salah ya tetap salah. Tetap dibilang salah karena semakin deket sama orang semakin berani kita untuk ngungkapin kalau lo itu salah. Betul. Tenang aja, si Ica juga udah gue anjing-anjingin. Kalau gue anjing-anjingin lu boleh nggak Ji? Gue anjing-anjingin balik sih. Capek berantem. Ya udahlah ya, di episode dulu mungkin ya next episode kali ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you.